Pernah kepikiran nggak, gimana caranya sebuah negara yang penduduknya bahkan lebih sedikit dari Jakarta bisa terus-terusan jadi momok buat raksasa-raksasa sepak bola dunia? Nah, itulah kisah Kroasia. Sebuah anomali yang luar biasa, sebuah paradoks yang bikin kita semua kagum. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng gimana negara kecil ini bisa jadi kekuatan yang begitu besar. Coba deh, lihat angka ini. 4 juta. Cuma segitu total populasi Kroasia. Buat perbandingan aja ya, jumlah itu nggak ada separuhnya penduduk kota besar kayak London atau New York. Tapi dari kumpulan talenta yang relatif kecil ini, lahir tim-tim sepak bola yang paling alot dan paling tangguh di era modern. Luar biasa kan? Dan ini bukan cuma hoki sesekali loh. Lihat aja pencapaian mereka belakangan ini. Finalis Piala Dunia 2018, terus 4 tahun kemudian dapat peringkat 3, dan belum lama ini jadi finalis Nations League. Ini rekam jejak yang bikin negara-negara sepak bola raksasa pun bisa-bisa iri. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya? Jawabannya tuh ternyata jauh lebih dalam dari sekedar taktik di lapangan atau untung-untungan. Ini cerita soal sejarah, identitas, dan peran dua pemimpin luar biasa yang ngebentuk takdir sepak bola satu bangsa. Oke, buat nemuin jawaban pertama, kita harus mundur dulu. Jauh sebelum bola ditendang, kita harus lihat ke medan perang. Kekuatan mental Kroasia yang terkenal itu loh, kemampuan mereka buat menang di adu penalti yang bikin jantungan, atau di babak perpanjangan waktu. Itu akarnya dalam banget, lahir dari perjuangan mereka buat merdeka. Coba kita lihat lini masanya. Tim nasional Kroasia itu lahir di saat yang bersamaan dengan negara modern Kroasia itu sendiri, yaitu di tengah-tengah perang kemerdekaan yang brutal. Jadi, sepak bola itu bukan lagi sekedar olahraga, tapi udah jadi simbol identitas nasional yang baru mereka perjuangkan di panggung dunia. Dan semangat ini kelihatan banget dari julukan mereka, Vatreni, yang artinya sang pembara atau The Furious Ones. Julukan ini pas banget buat ngegambarin semangat yang ditempa di masa-masa sulit itu. Ini bukan cuma soal main keras, tapi soal gairah, soal kebanggaan membela negara yang lahir dari perjuangan. Dengerin deh kutipan dari Igor Shitimac ini, salah satu pemain kunci di tim 98. Ngena banget. Buat generasi pertama pemain Kroasia, pakai seragam kotak-kotak merah putih itu artinya jauh lebih besar dari sekedar sepak bola. Itu adalah sebuah pernyataan identitas yang udah lama banget mereka inginkan. Jadi intinya, pondasi kesuksesan Kroasia itu ditempa oleh api patriotisme pasca perang. Nah, setiap tim hebat kan butuh pemimpin ya kan? Dan buat Kroasia 98, pemimpinnya adalah sosok yang, wah, luar biasa deh. Miroslav Ciro Blažević. Dia dikenal sebagai pelatihnya para pelatih. Dialah orang yang berhasil mengambil semua emosi bangsa yang meluap-luap dan menyalurkannya jadi satu tim pemenang. Ciro tuh sadar banget, tugasnya bukan cuma soal taktik. Mantan pemainnya, Slaven Bilic, pernah bilang, dia itu kayak bapak buat semua orang. Seorang motivator ulung yang tahu persis gimana caranya nyatuin para pemain di bawah satu bendera kebanggaan. Dia bikin mereka percaya kalau mereka bisa ngalahin siapapun. Dan soal kepercayaan diri? Wah, jangan ditanya. Dia pernah dengan sombongnya ngeklaim kalau dialah yang nemuin formasi 352. Benar atau enggak, itu enggak terlalu penting. Yang penting adalah kepercayaan diri setinggi langit inilah yang dia tanamkan ke para pemainnya, bikin mereka ngerasa enggak terkalahkan. Dan hasilnya? Luar biasa. Bayangin, sebagai tim debutan, mereka ngelewatin semua prediksi, ngalahin raksasa kayak Jerman, dan akhirnya ngerebut peringkat 3 di Piala Dunia 1998. Kejeniusan Ciro dalam memotivasi udah nyiptain salah satu kisah underdog paling keren di sejarah sepak bola, dan langsung menempatkan Kroasia di peta dunia. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Kalau Ciro meletakkan fondasi dengan api semangat, Zlatko Dalic inilah yang menyempurnakannya. Dia mengubah semangat membara itu jadi mental baja yang tenang dan gak bisa dipatahin. Jadi Dalic ini masuk tahun 2017 dan langsung bawa Kroasia ke puncak-puncaknya. Dia membangun di atas fondasi kebanggaan nasional yang sama, tapi dengan gaya kepemimpinan yang beda, yang ternyata sama efektifnya. Filosofinya itu simple tapi ngena banget. Pertama, dia bangun hubungan berdasarkan rasa percaya dan hormat. Dia ngehargain pemainnya banget. Tapi yang kedua, dia menuntut komitmen 100%. Ingat kasus Nikola Kalinic di Piala Dunia 2018? Nah, ini contoh paling jelas. Waktu Kalinic nolak main sebagai pengganti, Dalic tanpa ragu langsung mulangin dia. Pesannya jelas banget, nggak ada yang lebih besar dari tim. Semangat ini tuh terangkum sempurna di slogan bus tim mereka. Mala Zemlya Veliki Snovi. Artinya, negara kecil, mimpi besar.
Ini nunjukin kalau semangat ambisius dari generasi 98 itu masih membara di bawah kepemimpinan Dalic. Dengerin deh kata-kata Dalit sendiri. Ini benar-benar nunjukin filosofinya. Dia nggak cuma ngomong ke pemainnya, tapi seolah-olah ngasih pesan ke semua negara kecil di dunia. Pesannya, kalau kalian punya mimpi dan kerja keras, segalanya mungkin terjadi. Jangan pernah menyerah. Jadi dari semua ini, apa sih yang bisa kita ambil? Kesuksesan Kroasia ini bukan cuma rentetan keberuntungan. Ini adalah sebuah model, semacam cetak biru yang bisa dipelajari oleh tim-tim underdog dimanapun. Nah, tabel ini ngegambarin evolusinya dengan pas banget. Fondasinya tetap sama, kebanggaan nasional yang luar biasa. Tapi gaya kepemimpinannya berevolusi. Dari sosok ayah yang motivator jadi komandan yang tenang dan dipercaya. Mentalitasnya juga berubah. Dari yang tadinya penuh gairah membara, jadi ketahanan mental baja yang dingin. Intinya tetap sama, cuma disempurnakan seiring waktu. Jadi, kesimpulan utamanya begini. Kisah sukses Kroasia di sepak bola itu bukan keajaiban, bukan hoki. Ini adalah hasil dari formula yang unik. Semangat nasional yang lahir dari perjuangan, terus disalurkan oleh kepemimpinan kelas dunia, dan disempurnakan dari generasi ke generasi. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di dunia olahraga modern yang makin didominasi sama uang dan sumber daya, kisah Kroasia ini bikin kita bertanya, mana yang sebenarnya lebih kuat? Bakat individu yang segudang atau satu mimpi besar yang dipegang erat sama satu bangsa? Mungkin jawabannya ada di dalam seragam kotak-kotak merah dan putih itu.